Nah, proses kantornya kantor Dharma Wanita, Dharma Wanita biasanya. Iya kiri sih. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, titian acara selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Purworejo kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dul Rohim. Kami silakan. Bagus Fari. iya Singgi, kayaknya. tuh Betul? Oke. Iya kayaknya sekarang beli. Bismillahirrahmanirrahim. ini mau naik barangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dulu. Yang terhormat pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo Nah kan arana. nomor 1, Wakilis Majita. nomor 2, dan nomor 3. Yang saya hormati Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, yang saya hormati Koordinator Tim Penyusun Materi Debat Publik, Ini pakai. yang saya hormati anggota Bawaslu Purworejo, yang saya hormati para pemirsa TVRI Jawa Tengah, pemirsa live streaming YouTube KPU Purworejo, pendengar radio, dan masyarakat pemilih Purworejo yang ada di rumah. Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah berkenan memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga KPU Purworejo malam hari ini dapat menyelenggarakan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. Debat publik malam ini merupakan salah satu tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Purworejo. Adapun tujuannya, pertama menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon kepada masyarakat pemilih di Purworejo. Kedua, memberikan informasi yang menyeluruh tentang pasangan calon kepada pemilih sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan pilihan. Adapun debat publik putaran pertama ini bertemakan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan Purworejo yang sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, debat publik ini sebagai ritus politik momentum yang sangat penting bagi masyarakat Purworejo karena merupakan salah satu bagian integral dalam proses berdemokrasi di Purworejo. Melalui debat publik ini diharapkan masyarakat Purworejo memiliki gambaran yang jelas terhadap calon pemimpinnya yang akan memimpin Kabupaten Purworejo di masa yang akan datang. Demikian sambutan dari kami. Namun sebelum kami tutup, kami informasikan bahwa Wakil Bupati dari pasangan calon nomor 2, Bapak Kusnomo, tidak bisa hadir karena sakit, dan sudah ada surat resmi dari Rumah Sakit Beseda Yogyakarta. Dengan demikian maka acara tetap kita lanjutkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa hadir. Semua dari kalau kegiatan kayak terus. Ya rasa sakit yang mana buat apa? Tapi kalau sakit sini nanti tidak bisa hadir kan ini. Hadirin tamu undangan dan pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada, khususnya Anda warga Purworejo, debat malam hari ini sudah semakin dekat. Oleh karena itu, sebelum saya melanjutkan acara ke depan, saya ingin memperkenalkan kepada Anda, ini adalah seorang moderator yang akan memandu jalannya debat malam hari ini, Ibu Nesa
Gozal, lahir di Pekalongan 17 Mei, pendidikan terakhir S2 Komunikasi Universitas Diponegoro, kini aktif sebagai dosen komunikasi di Universitas Dianuswantoro. Beliau juga aktif sebagai MC, Public Speaking Trainer, dan juga penyiar berita TVRI Jawa Tengah. Mari kita sambut moderator kita malam hari ini, Ibu Nesa Gozal. Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya debat terbuka akan dipandu oleh moderator. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan sekali lagi kami selamat datang di debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2020. Luar biasa, tema pada malam hari ini adalah pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Purworejo yang sejahtera. Suatu kehormatan tentunya saya Nesa Gozal bisa berada di tengah-tengah Anda, baik Anda yang berada di Ganesa Convention Hall ataupun Anda yang sekarang sedang menyaksikan di layar televisi di TVRI Jawa Tengah. Mudah-mudahan setelah berlangsungnya debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020 ini, nanti Anda semakin yakin siapa yang akan Anda pilih pada tanggal 9 Desember 2020. Tapi yang pasti gunakan hak pilih Anda 9 Desember 2020, karena tentunya tim dari KPU sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, sesaat lagi kita akan lebih mengenal siapa saja calon-calon pemimpin di Purworejo periode 2020 hingga 2025. Untuk itu saya akan mulai memperkenalkan ketiga paslon kita. Ini dia nomor urut 1 adalah Agustinus Susanto dan Kelik Rahmat Kabuli Jarwinto SPD. Agustinus Susanto lahir di Purworejo 18 Juli 1967 dan Kelik Rahmat Kabuli Jarwinto SPD lahir di Purworejo 13 Februari 1963. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Haji Kuswanto lahir di Purworejo 2 Desember 1964 dan Kusnomo lahir di Banyumas 4 September 1975. Namun beliau berhalangan hadir pada malam hari ini. Sementara pasangan calon nomor urut 3 RH Agus Bastian SEMM lahir di Karawang 4 Agustus 1959 dan Hajah Yuli Hastuti SH lahir di Magelang 12 Juli 1963. Tidak berlama-lama lagi, langsung panggilkan ketiga paslon tersebut maju secara bersamaan. Silakan. Wakilnya siapa? Inilah dia ketiga polisi pasangan calon Melasa ya. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Ya gue tekan ditambah sambil gue ngesok cara berubah. Dan Kayak Presiden selanjutnya Jokowi. kami akan perkenalkan pula atau kami akan menyampaikan siapa saja tim penyusun materi pada malam hari ini. Yang pertama adalah Dr. Toha Amarudin MKes SPTHTKL, Direktur RSUD RAA Purworejo. Yang kedua, Dr. Nikmah Nurbaiti MPD, pendidik senior di Kabupaten Purworejo. Agus Fitrianto SEMM, dosen Politeknik Sawunggali Aji Purworejo. 4. Jamaluddin Wofur, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan 5. Husno Batina Esos, pemberdaya masyarakat. Itulah tadi dia kelima tim penyusun materi kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu pasangan calon yang terhormat juga yang ada di depan kita semua, kali ini saya akan mulai membacakan tata tertib debat terbuka antar pasangan calon Bupati
Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Pintar ya penyusun acara. 2020. Acara dimulai pintar, tertib. Debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Yang pertama, debat publik atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Purworejo. Kedua, pasangan calon tetap memperhatikan protokol Buka ke wakilnya malah meriang. Ayo. tidak dibenarkan memotong Sinyal. pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Keempat, waktu Pertanyaan dimulai untuk masing-masing paslon. Artinya di sini masing-masing paslon akan menjawab masing-masing 3 kali. Betul begitu Ibu tim penyusun materi. Baik, saya akan mulai membuka untuk pertanyaan yang pertama. Masih tersegel dengan rapi. Saya akan buka segelnya. Baik. Pertanyaan pertama adalah untuk paslon nomor 2. Pertanyaan pertama. Untuk paslon nomor 2. Pertanyaannya, di bidang pendidikan, saudara akan mengembangkan lulusan SMK yang siap kerja. Tahun 2019 terdapat 6.147 lulusan SMK di Kabupaten Purworejo. Bagaimana strategi saudara untuk menyelaraskan antara jumlah lulusan SMK dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih terbatas? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Siap. Terima kasih. Paslon 2 izin menjawab. Untuk kaitannya dengan pertanyaan yang bagus tadi, kami sebagai calon nomor 2, pertama kita membaca amanah, mencerdaskan hidup bangsa. Kaitannya dengan SMK, apapun caranya kita harus pertama mendatangkan investor. Tidak bisa kita pungkiri, dengan adanya mendatangkan investor, bismillah nanti akan menyerap tenaga kerja, terutama dari SMK yang punya kejuruan. Di samping itu kami sebagai pemimpin bila diberi amanah, kejuruan itu harus kita lakukan dengan dukungan praktek-praktek nyata di lapangan yang kaitannya dengan kebutuhan real untuk bekerja. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, masih ada waktu 30 detik untuk menjawab. Cukup. Berikutnya, dengan ajang pelatihan anak SMK, sehingga nanti pada saat dibutuhkan untuk bekerja, tidak ada hambatan lagi. Demikian, terima kasih. Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan pertama untuk paslon nomor urut 3. Salah satu program saudara adalah meningkatkan sinergitas sektor pertanian. Saat ini penghasilan utama penduduk di 482 desa atau kelurahan di Kabupaten Purworejo bersumber dari sektor pertanian. Apa program unggulan saudara untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kapasitas pertanian Purworejo sehingga petani dapat hidup sejahtera? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Nah, guys, makanya visi misinya cewek guys. Kan visi misinya cewek guys. Tentunya untuk meningkatkan
para petani, kita ingin mempermudah akses pupuk, ketersediaan pupuk, dan tentunya juga mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak tergantung kepada pupuk kimia. Dan kita akan mengedukasi bahwa pupuk dapat dilakukan secara mandiri, yaitu dengan pupuk organik. Dan untuk itu kami berharap kepada seluruh para petani tentunya akan kita fasilitasi dengan adanya untuk resi gudang, karena resi gudang ini sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas harga para petani yang tentunya ketika mereka panen maka biasanya harga anjlok, maka pemerintah harus hadir di situ untuk membantu para petani untuk membeli hasil panen yang tentunya tidak mudah mereka memasarkannya. Dan untuk itu kami... Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang pertama untuk paslon nomor urut 1. Salah satu misi saudara adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Purworejo melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Purworejo Pintar. Kebijakan dan langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk mewujudkan program tersebut? Baik, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Untuk meningkatkan Purworejo yang sesuai dengan kita harapkan, tentunya kita melibatkan banyak pihak. Seluruh komponen harus kita libatkan dan kita tidak mampu berdiri sendiri. Oleh sebab itu, kita semua harus berpikir untuk mencerdaskan anak bangsa ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetapi kita harus melakukan klasifikasi agar semua masyarakat di Purworejo ini dapat menikmati taraf hidup pendidikan seperti yang kita harapkan. Di sini kami menjelaskan bahwa kita memiliki angka 20% dari dana APBD yang digunakan tentunya untuk pendidikan. Oleh sebab itu, kami meyakini bahwa pemerintahan kami nanti dapat menggratiskan pendidikan, baik itu baju, seragam sekolah, buku, termasuk juga meniadakan sumbangan bantuan untuk pembuatan gedung di sekolah. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup keduanya? Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi dia untuk pertanyaan pertama yang sudah disediakan oleh tim penyusun materi. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Bisa terlihat ini amplopnya dan juga masih tersegel dengan rapi. Ya, saya akan buka. Untuk pertanyaan yang kedua ini akan dimulai untuk paslon nomor urut 3. Pertanyaannya, program yang saudara tawarkan salah satunya penataan pasar tradisional dan fasilitasi untuk UMKM. Menurut data, jumlah pasar swalayan di Purworejo pada tahun 2018 berjumlah 53 dan menjadi 60 di tahun 2019. Sementara pasar tradisional hanya berjumlah 14. Kebijakan apa yang akan dilakukan guna melindungi dan menjaga eksistensi toko atau warung lokal dan pasar tradisional agar benar-benar bergeliat, dinamis, dan produktif? Paslon nomor urut 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara.
dalam rangka meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Purworejo, kami sudah melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional hampir seluruh sudah kita bangun. Memang ada yang belum kita sentuh, tetapi semua pasar tradisional sudah kita lakukan revitalisasinya. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada para pedagang pasar tradisional untuk menggunakan IT di dalam melakukan perdagangannya, karena sekarang sudah tidak lagi seperti waktu-waktu yang dulu, dan saya yakin para pedagang dapat memahami ini karena tentunya para konsumen tidak selalu harus datang ke pasar-pasar tradisional, dan pemerintah daerah hadir dengan pasar ID, yaitu pasar ID ini setiap konsumen bisa langsung memesan barangnya atau memesan sesuatu yang dibeli dari pasar tradisional. Nah, untuk itu pemerintah daerah waktu habis. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua kali ini ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Menurut saudara, di Kabupaten Purworejo angka pengangguran terbuka cukup tinggi dan pertumbuhan penduduk di semua kecamatan negatif, yang artinya lebih banyak penduduk yang migrasi keluar dibandingkan penduduk yang masuk dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan. Bagaimana strategi dan program yang ditawarkan untuk membuka lapangan kerja dan menekan laju urbanisasi? Baik, paslon 1, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Menurut pengamatan kami, RPJMJ itu ada 13 masalah. Purworejo diantaranya adalah rendahnya pendidikan, tingginya angka kemiskinan, bahkan mencapai di angka 11%. Tingginya angka pengangguran membuat masyarakat Purworejo tidak lagi berdomisili di Purworejo, tapi lebih dia mencari tempat di luar. Karena tidak ada ketersediaannya atau minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Purworejo. Oleh sebab itu, bila pasangan 01 diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin Purworejo, pastinya kami akan melakukan lobby kepada pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sekaligus juga mendatangkan investor. Dan kita akan mempertegas dan memperjelas tentang tata ruang di Purworejo, agar para investor di Purworejo menjadi nyaman dan kita mendapatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat, sehingga pengangguran tidak akan lagi muncul di Kabupaten Purworejo. Oleh sebab itu, besar harapan kami seluruh masyarakat Purworejo untuk sama-sama bekerja sama membangun Purworejo bersama pasangan 01. Terima kasih. Masih ada 5 detik? Cukup? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir kepada paslon nomor urut 2, visi saudara terkait PAD akan dilakukan inventarisasi pos-pos pendulang PAD, digitalisasi dan mengelola PAD secara profesional. Bagaimana strategi yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan PAD? Waktu Anda menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Langkah paslon 2 bila diberi amanah sebagai kepala daerah, pertama untuk meningkatkan PAD yaitu membuat sistem yang transparan. Kita menaikkan pajak yang
sesuai profesional, tidak harus mahal. Kemudian yang sangat signifikan, kita harus mendatangkan investor di mana nyaman, rumah yang akhirnya menyerap tenaga kerja, disitulah PAD akan naik salah satunya. Kemudian berikutnya ada peluang di wilayah Projo, yaitu wisata. Ini bila dengan saatnya kita menggali potensi-potensi yang luar biasa yang ada di Projo. Kita harus serius. Kita sudah punya RPJP dan RKPD. Ini yang harus kita benar-benar, mari kita bergandengan tangan. Kita tidak bisa membangun sendiri-sendiri. Kita harus bergandengan tangan, bahu-membahu, satu niat, satu tekad, dan satu tujuan demi Projo hari esok yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya juga tepat habis. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ini amplopnya di tangan saya dan terlihat di layar kaca Anda dan juga Anda yang berada di ruangan ini bahwa masih tersegel dengan rapi. Saya akan buka untuk pertanyaan yang terakhir untuk masing-masing paslon. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga ini akan dimulai dari paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Salah satu misi saudara adalah membangun dan memberdayakan Purworejo dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di pedesaan dan peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Apa permasalahan mendesak untuk diselesaikan guna memberdayakan masyarakat desa? Dan apa program konkret untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa? Silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Kepala daerah semestinya tidak boleh egois, mementingkan diri sendiri. Kepala daerah harus memberikan ruang kepada seluruh masyarakat, mempermudah dari segala urusan yang terkait tentang masalah administrasi. Kami ambil satu contoh, pada saat masyarakat desa dalam hal ini yang dipimpin oleh kepala desa, mereka akan sangat kesulitan sekali apabila mereka mendapatkan haknya. Padahal siltap itu adalah hak daripada mereka semua, tetapi mereka terganjal oleh SBJ yang sulit untuk mendapatkan siltap. Oleh sebab itu, bila pasangan nomor urut 1 dipercaya, maka berbicara mengenai persoalan yang terkait dengan masalah desa, kita akan sesederhanakan. Selain itu juga masih banyak persoalan yang belit-belit, tidak mempermudah masyarakat. Terkesan kepala daerah dalam ini belum berpihak kepada rakyat. Oleh sebab itu, apabila nanti pasangan 01 dipercaya, kami akan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat, baik itu sarana kesehatan, pengurusan KTP, termasuk juga hal-hal yang bersifat umum terkait masalah administrasi guna meningkatkan pelayanan masyarakat. Terima kasih. Tepat waktu habis. Sekarang kita menuju ke pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Dalam bidang ekonomi, saudara akan mendukung pertumbuhan kewirausahaan dan melakukan revitalisasi pasar tradisional. Kebijakan dan strategi apa yang akan saudara laksanakan untuk menumbuhkan kewirausahaan dan menguatkan keberadaan pasar tradisional? Untuk paslon 2, silakan menjawab pertanyaan. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Yang akan kami lakukan adalah pertama,
kita buat pasar itu yang nyaman. Kemudian berikutnya akan kita gali potensi-potensi yang ada di Purworejo, terutama hasil karya atau home industry. 3, akses pasar itu harus dipermudah, harus angkutan dilewatkan di pasar itu mudah akses. Kemudian untuk meningkatkan daya beli, yaitu tadi kita harus memberikan sewa, terutama yang menjadi kendala. Sewa kios-kios itu tidak harus mahal, tapi bagaimana menumbuhkan pedagang itu senang dulu, kemudian rakyat juga berdatangan. Bila pasar letaknya tidak strategis, maka sedikit banyak akan berpengaruh. Maka dari itu kami bila diberi amanah, kita bangun pasar yang nyaman, tetap menjaga pasar tradisional jangan sampai kalah dengan datangnya pasar-pasar yang, mohon maaf, sekarang sudah merajai. Kita lindungi rakyat kita sendiri, pemimpin harus melindungi. Ya, waktu habis. Ini adalah pertanyaan terakhir di segmen ini untuk paslon nomor urut 3. Salah satu program saudara adalah peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan. Langkah-langkah konkret apa yang akan diambil untuk memajukan pendidikan yang tidak hanya berpihak pada masyarakat, tetapi juga berpihak pada sekolah, karena sekolah merupakan garda terdepan untuk memajukan pendidikan di Purworejo. Silakan paslon nomor urut 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk meningkatkan khususnya pendidikan, kita harus prioritas karena itu visi-misi pasangan kita nomor urut 3. Pendidikan itu utama sekali karena itu sebagai fondasi untuk anak-anak ke depan. Dan dalam kesempatan semoga saya bisa melanjutkan lagi untuk anggaran pendidikan kita tambah, terutama kita naikkan lagi untuk menopang pada pendidikan terutama guru-guru yang ada di sekolah itu. Masih ada waktu? Tentu pendidikan adalah sangat penting sekali dan saya yakin bahwa kebijakan kami pada pendidikan yaitu dengan membuat pendidikan yang komprehensif dan saya yakin ini semua dapat dilakukan oleh para pendidik dan bermanfaat untuk seluruh siswa yang ada. Masih ada 10 detik? Cukup. Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk ketiga paslon kita yang sudah menjawab. Ya, di sesi Yang sudah menjawab pertanyaan dan tim penyusun materi terkait pendalaman visi dan misi. Di segmen-segmen berikutnya kita akan lebih mengenal lagi masing-masing paslon terkait visi, misi dan juga program-program yang mereka usung. Namun kita akan kembali setelah 2020. Mungkin bisa minta semangatnya terlebih dahulu malam hari ini. Memberikan semangat kepada ketiga paslon kita dan juga memberikan semangat kepada seluruh warga Purworejo untuk bisa secara aman datang ke TPS 9 Desember 2020. Jangan takut karena tim KPU sudah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, karena tentunya kita ingin mempergunakan hak pilih kita. Tema kita untuk pada malam hari ini adalah putaran yang pertama. Temanya adalah pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Purworejo yang sejahtera. Baik.
Kepada seluruh paslon bisa bersiap kembali di podiumnya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, KPU tentunya sudah membuka saluran agar masyarakat dapat memberikan pertanyaan langsung kepada calon pemimpinnya. Dan ternyata banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam ke KPU ya melalui email. Mungkin nanti juga bisa diperlihatkan untuk email-email yang masuk karena memang banyak sekali. Artinya antusias warga dari Purworejo ini juga sangat tinggi dengan pilgub yang damai tentunya. Nah, dan dari banyaknya pertanyaan tersebut, akhirnya tim dari KPU merangkumnya menjadi beberapa pertanyaan. Pertanyaan inilah yang akan langsung ditanyakan kepada masing-masing paslon. Jadi ini adalah pertanyaan dari warga. Pertanyaan dari masyarakat. Oke, sekarang silakan, akan ada fishball. Fishball ini berisikan bola berabjad. Bola berabjad dari A hingga F. Dan di tangan saya sudah ada pertanyaan untuk masing-masing abjadnya. Baik, kami akan memulai segmen ini dari paslon nomor urut 3 untuk mengambil bola. 3 terlebih dahulu ya, untuk mengambil bola. Bola berabjad. Dan berarti pertanyaan sing awale A. Bolanya adalah berabjadkan B. Baik, sekarang saya akan mengambil pertanyaan B. Masih tersegel pertanyaan B. Baik, saya akan buka pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Nek mau gue masuk kayak gue bateri dewe kadang gue ora keton deh. Jakarta International Airport atau YIA sudah mulai beroperasi. Hal ini menjadi peluang besar bagi pariwisata Purworejo. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Purworejo? Waktu Anda menjawab 2 menit. Kali ini dimulai dari Anda berbicara. Di Purworejo ada 3 proyek nasional, di antaranya adalah Bandara YIA, dan kami sudah mempersiapkan semuanya. Oleh karena itu kita mempersiapkan semua destinasi wisata dan menggerakkan semua warga masyarakat untuk membuat wisata di masing-masing wilayahnya. Dan kini kami sudah merevitalisasi beberapa tempat untuk dijadikan daerah atau destinasi wisata, yaitu seperti alun-alun, kemudian pantai, yaitu di Pantai Dewa Ruci, kemudian ada Heroes Park, Jatimawang, Goa Seplawan, dan tentunya kita juga mempersiapkan alat transportasi yang beberapa waktu yang lalu pemerintah provinsi memberikan bantuan bus, yaitu Transjateng. Nah, ini saya kira juga kita tentunya harus membuat semua wilayah yang tentunya akses itu dapat tercapai, dan infrastruktur juga sudah kita laksanakan agar para wisatawan hadir di Kabupaten Purworejo lebih mudah. Sampun? Baik. Sampun.
Waktu habis dan sekarang kita akan menuju ke paslon nomor urut 1 untuk bisa mengambil bola berajab tersebut. Wanu tekan F ya. Oh, ada jaket mau nanggu banyak isinya. Dan bolanya berabjadkan A. Baik, saya akan ambil pertanyaan A. Masih tersegel. Saya buka, ini untuk paslon nomor urut 1. Pembangunan infrastruktur terkadang berseberangan dengan bidang sosial pertanian, terutama di daerah yang mayoritas mata pencaharian warganya adalah petani. Contohnya, pembangunan bendungan bener yang ditolak oleh warga Desa Wadas karena akan merusak lingkungan tempat mata pencaharian warga setempat. Bagaimana strategi Anda untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek lingkungan, utamanya untuk tempat mata pencaharian warga? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih bagi masyarakat Kabupaten Purworejo yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, pasangan nomor urut 1. Kami memahami betul bahwa proyek Bendungan Bener adalah salah satu proyek pemerintah pusat. Dalam proyek tersebut pastinya sebelum dimulai adanya komunikasi antara pihak kepala daerah dengan masyarakat. Persoalan ini mengapa masyarakat sampai bertanya kepada para calon. Kami yakin dan percaya bahwa masyarakat memiliki harapan yang besar. Kelak kami, pasangan nomor urut 1, ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu 9 Desember 2020. Itulah harapan mereka. Sehingga kami juga sudah memiliki rencana. Karena itu memang terkait dengan masalah apa yang dialami oleh masyarakat, terhadap juga persoalan masalah pembangunan itu. Yang jelas pembangunan itu adalah pembangunan pemerintah pusat menggunakan dana APBD dan yang mengerjakan adalah BUMN. Oleh sebab itu kami sebagai kepala daerah yang berada di Kabupaten Purworejo harus mendukung penuh program pemerintah pusat. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Mereka semua adalah anak-anak kita yang dimana kita sebagai orang tua harus memberikan solusi, memberikan pandangan. Karena kami yakin dan percaya sebelum pembangunan itu dimulai pastinya ada AMDAL. Dan AMDAL itu adalah ada di daerah pemerintah kabupaten. Ketika nanti saya dipercaya sebagai masyarakat Purworejo untuk menangani persoalan ini, maka kami akan ajak diskusi mereka dan kita carikan solusinya. Terima kasih. Iya, waktu habis. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Kita lanjutkan kali ini untuk paslon nomor urut 2. Silakan mengambil bola berabjad. Kira-kira abjad apa yang akan terambil? Pertanyaan dari masyarakat Purworejo. Yang juga mungkin ini adalah pertanyaan Anda yang sedang menyaksikan. Dan D. Baik, ini adalah pertanyaan D dan masih tersegel. Untuk paslon nomor urut 2. Di beberapa pasar tradisional masih terjadi penarikan retribusi ilegal atau pungli dan sepihak bagi pedagang. Slogan stop pungli yang disuarakan masih belum maksimal terlaksana. Bagaimana tindakan dan strategi saudara untuk mengatasi hal tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Untuk mengatasi retribusi liar, pertama kami bila diberi amanah, reformasi birokrasi harus kita tempuh. Kita menjadi pemimpin itu harus menjadi suri tauladan. Kita beri pengertian, pemahaman bahwa semua itu tindakan melawan hukum. Kita pemimpin harus memberi contoh taat hukum. Kita punya berbudi luhur. Maka dari itu
ke depan bila kami diberi amanah, hal-hal pungutan liar harus kita hindarkan, kita selesaikan, karena semua itu saudara kita. Daya jual beli masyarakat sangat rendah. Kalau masih ada oknum-oknum tertentu, itulah yang menjadi permasalahan kita. Kita pahamkan mereka, semua saudara, nggak boleh ada premanisme. Kita harus saling menghormati. Maka dari itu, ke depan mari kita sama-sama kita buat Purworejo yang nyaman, sejahtera. Pemimpin harus bisa ngawai, ngayomi, dan memberi suri toladan. Saya kira itu kita pahamkan betul. Jangan sampai pemimpin hanya memikirkan pribadi. Ini yang harus kita jauhkan. Kita harus berjuang demi umum, demi masyarakat. Kita jeritan di mana-mana, keluhan di mana-mana. Ini tugas pemimpin. Kita harus benar-benar turun ke lapangan. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Apa yang menjadi keluhan, termasuk pungutan, harus kita turun ke lapangan. Itu salah satu solusi dari kami bila diberi amanah. Terima kasih. Waktu habis. Baik. Kita akan ulangi lagi. Masing-masing paslon akan mengambil lagi bola berabjad. Suara dari masyarakat. Ini adalah isu-isu faktual yang terjadi di masyarakat. Apa yang dirasakan oleh masyarakat Purworejo sendiri. Tadi hanya sebagai gambaran, dan ini akan ada lagi 3 pertanyaan. Baik, kami akan mulai dari paslon nomor urut 1. Dan abjadnya adalah E. Baik, ini adalah pertanyaan E dan masih tersegel. Pertanyaan E untuk paslon nomor urut 1. Sumber penghasilan mayoritas penduduk Purworejo berasal dari pertanian. Problemnya, ketersediaan pupuk seringkali dikeluhkan para petani karena selain susah untuk mendapatkannya, kadangkala juga harganya sangat mahal. Selain itu, saat masuk waktu panen raya, harga produk pertanian menjadi sangat murah. Apa kebijakan yang akan saudara lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini? Silakan bersiap, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih pada seluruh masyarakat yang telah memberikan pertanyaan pada kami pasangan nomor urut 1 terkait mengenai persoalan pertanian, yaitu pupuk. Bila masyarakat yakin dengan apa yang ada dalam konsep kami, maka pastinya pupuk akan kita carikan solusinya. Kami ambil satu contoh. Kita hanya mendengar saja selama ini bahwa kita mendapatkan bantuan subsidi pupuk dari pemerintah pusat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa selama ini masyarakat tidak pernah melihat secara fisik, baik itu masyarakat yang sudah memiliki kartu tani ataupun yang belum. Oleh sebab itu kami berjanji kepada masyarakat semua, apabila besok pemerintah pusat masih memberikan pupuk kepada kami dan kepada kita semua sebagai petani, maka pastinya kita akan melihat secara fisik. Setelah kami sudah melihat secara fisik, kami minta bantuan kepada seluruh komponen masyarakat untuk menyaksikan, dan kita akan menimbang apakah betul bahwa pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jangan-jangan nanti 50 kilo menjadi 30 kilo. Itu mengenai persoalan pupuk. Dan yang kedua, kita juga harus mencarikan solusi di mana peternak-peternak kita di kampung-kampung ini juga banyak. Kita tidak boleh mengandalkan pupuk subsidi dari pemerintah pusat, dan kita juga harus menggunakan pupuk organik. Dan yang terakhir, kami akan katakan pada seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo, tidak perlu khawatir tentang mengenai persoalan hasil pangan yang saudara tanamkan, baik itu di sawah maupun di perkebunan. Besok saya menjadi Bupati Purworejo, maka saya akan membuat standarisasi harga supaya panjenengan semua tidak pernah merasa dirugikan. Demikian, terima kasih. Masih dari Panitia? Cukup.
Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Sekarang kita menuju ke paslon nomor urut 2. Payah. Baik, pertanyaan F. Ini adalah amplop pertanyaan F dan masih tersegel. Kami buka. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Bagaimanakah strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pengawasan penggunaan anggaran desa supaya tidak ada kepala desa yang bermasalah dengan hukum? Silakan paslon nomor urut 2. 2 menit waktu Anda menjawab dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Paslon 2 menjawab bagaimana caranya. Pertama, dengan adanya anggaran desa, kita wajib sebagai pemimpin membimbing, mengarahkan bagaimana tata cara pengelolaan anggaran yang benar. Karena semua kepala desa atau kelurahan tidak sama kemampuannya. Maka dari itu, kami sebagai bupati nanti akan kami dampingi, kami bimbing, kami arahkan biar tidak ada terjadi kesalahan. Karena korupsi itu belum tentu dia punya niat. Justru yang kami tangkap banyak ketidaktahuan tentang administrasi. Maka dari itu tadi kami sampaikan termasuk birokrasi yang harus kita reformasi. Reformasi itu ada 3 yang perlu kami sampaikan: kelembagaan, terus keuangan, dan personil. Ini yang harus kita tata betul. Karena apa? Banyak uang rakyat yang tidak jelas. Maka dari itu yang menjadi prioritas kami bila diberi amanah harus yang berpihak kepada rakyat. Tidak perlu ingin terkenal. Apa artinya bila rakyat banyak yang menderita, banyak yang mengeluh? Ini yang menjadi program kami bila nanti diberi amanah oleh rakyat. Ayo kita bareng-bareng, kita bangun rumah proyek itu rumah kita. Siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau tidak sekarang? Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat Projo, mari kita duduk bareng, kita tata kembali. Jangan sampai ada kesalahan. Karena prinsip kami tidak ada bawahan yang salah pemimpinnya. Ini doktrin kami. Maka itu kami wajib untuk mengayomi, melindungi, mengarahkan yang baik. Demikian dari kami. Terima kasih. Masih ada 3 detik, 2 detik.